Hai geng, gue lagi nyobain rakitan PC gue nih. Kalau misalkan lu penasaran gue ngerakitnya seperti apa dan menggunakan spesifikasi seperti apa aja, tonton aja video ini ya geng. Nah, jadi PC yang gue rakit ini itu berbiaya di bawah 10 juta. Kenapa? Gue tuh nggak perlu yang mahal-mahal banget. Yang penting tuh bisa multitasking dengan software-software berat. Nih kayak gue lakuin ini. Gue harus nge-mix musik, terus gue harus bikin PPT, terus gue juga harus ngitungin budget, terus gue juga harus bikin kerjaan dari Word juga. Terus sambil gue juga harus pantau channel Jalan Tikus. Nah, nggak hanya itu aja, gue juga harus bikin animasi juga, GIF dari GIF juga kayak gini. Terus gue juga sambil nonton. Nah, terus gue juga sambil harus mantau-mantau email dan lain-lainnya. Nah, itu dia geng. Dengan biaya rakitan PC di bawah 10 juta, lu bisa nggak bikin yang mampu juga kayak gue? Mau tahu rahasianya? Check this out. Oke, jadi hal pertama yang mau gue kasih tau ke kalian dari PC rakitan gue ini adalah main prosesornya. Yaitu gue menggunakan Intel i5. Jadi chipsetnya itu kalian pasti jangkau untuk beli dengan kapasitas 3350P dengan sistemnya quad core. Jadi belilah i5, itu udah menurut gue udah cukup, udah capable untuk di build PC seperti ini. Nah, terus RAM-nya itu gue menggunakan RAM 4GB dengan DDR3 dan menurut gue tuh worth it banget, dan kalian bisa lihat gue bisa menggunakannya untuk multitasking dengan software-software berat. Nah, terus gue juga menggunakan Nvidia graphic card GeForce GTX 645. Jadi menurut gue tuh worth it juga, nggak terlalu berat untuk mengimbangi dengan RAM-nya dan capable untuk grafik-grafik dan serta juga multitasking beberapa kerjaan kalian yang berwarna. Nah, terus kalau motherboardnya gue menggunakan ASRock, Asus punya. Jadi kalau kalian mau cek aja ASRock Asus dengan nomor H81M-K. Itu harganya harga sekitaran sejuta lah. Menurut gue sih itu tuh worth it. Tapi kalau menurut kalian sebenarnya ada yang lebih worth it lagi, boleh sih. Cuman gue anjurin itu aja. Tuh motherboardnya udah capability untuk misalkan meningkatkan kalian untuk punya tadi chipset dan RAM dan graphic card. Oke. Kalau misalnya langsung mau lihat gue cara rakitnya, check this out. Oke, kenalin pacar baru gue, namanya Si Hijau. Kali ini gue bakal langsung gantiin dia dengan alat kita terbaru, ya anjay. Storage terbaru yaitu campuran antara HDD dengan SSD. Kita langsung masang aja. Oke, jadi pertama pastinya gue buka dulu PC gue. Si Hijau kita buka. Si Hijau maaf ya, punten. Oke, jadi kebuka, cabut dulu kabelnya. Sip. Oke, jadi seperti yang tadi gue udah bilang, gue menggunakan RAM DDR3 4GB, terus gue juga menggunakan Intel i5, terus gue juga menggunakan motherboardnya Asus ASRock H8M-K. Nah, terus gue juga akan langsung ganti aja HDD-nya, ini dia HDD-nya, dan SSD-nya belum ada, jadi kita langsung pasang HDD-nya. Jadi ini HDD-nya langsung kita pasang aja, HDD 1 tera kita. Sip. Sip. Bang. Oke. Udah kita pasang dengan HDD-nya. Ini kabel data, kabel power. Sekarang kita pasang SSD-nya. Kita langsung pasang yang paling terbagus saja, yaitu dengan 1 tera. Jadi langsung oke. Kita colok, kabelnya ada di sini. Dah, oke, jadi udah gue pasang HDD dan SSD-nya. Oke, jadi rahasia PC rakitan di bawah 10 juta gue yang paling keren di bagian apanya adalah penggunaan harddisk yang tepat. Kalau misalnya kalian mencari harddisk dengan size besar tapi dengan harga yang murah, ya kalian bisa gunakan HDD. Cuman ya gue kasih tau aja, kalau menggunakan HDD itu kalian proses akan lebih lambat ketika membaca dan menulisnya. Hal itu juga yang menyebabkan komputer kalian akan lebih lama ketika di booting. Kayak bisa dinyalain, dari mati ke nyala itu akan lebih lama. Karena proses save filenya, membuka-buka softwarenya, terus hingga ke desktopnya kalian itu akan justru lebih makan banyak waktu.
Jadi kalau misalkan aku sarankan, kalau misalkan kalian pengen memiliki gitu ya PC yang cepat dengan harga murah, ya kalau misalnya masih menggunakan hard disknya HDD, ya kayaknya bukan pilihan yang tepat sih buat aku. Oke, tadi kan adalah penjelasan tentang penggunaan hard disk yang tepat atau yang bagus lah. Nah, gimana kalian membuat build PC rakitan di bawah 10 juta dengan penggunaan hard disk yang tepat? Aku kasih tahu ya. Aku udah menggunakan kombinasi antara HDD dengan SSD. Jadi SSD itu adalah solid state drive. Dia memiliki kemampuan yang lebih baik daripada HDD. Nah itu dia, jadi dengan pengombinasian antara SSD dengan HDD itu akan lebih membuat performance PC kamu akan lebih baik dan lebih bagus tepatnya. Selain itu juga SSD adalah flash storage yang ukuran fisiknya itu lebih kecil daripada HDD. Nih lihat aja geng, HDD yang segede gini buat kamu geprek ayam juga bisa. Nah sementara SSD ya dia ukurannya tuh hanya seperti kartu nama kamu aja dan ya lebih fleksibel untuk kamu ketika naruh di PC kamu, jadi memiliki space-nya lebih banyak. Cuman SSD itu ketimbang harganya lebih mahal geng, dan biasa rata-rata penyimpanan itu kecil. Tapi ada loh SSD yang sekarang ukurannya udah gede banget, yaitu kayak gini nih geng. Aku kasih lihat, ini SSD WD 1 terabyte. Jadi ukuran itu hampir sama kayak HDD-nya juga yang sebesar 1 terabyte. Jadi jika kalian menginginkan performance PC yang tepat dan lebih cepat dengan penggunaan kombinasi storage, nih gue kasih tau aja rekomendasinya langsung. Yaitu adalah penggunaan HDD 1 terabyte dicampur dengan SSD 250 GB. Dan ini menurut gue udah oke banget buat performance PC kalian dengan pengkombinasian storage. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih berbiaya lagi dikit, yang ya sebenarnya nggak jauh lebih mahal, ya itu kalian bisa langsung aja dengan SSD 1 terabyte. Dan menurut gue dengan seperti itu kalian bisa mendapatkan PC yang jauh lebih murah dengan performance-nya yang kece banget. Oke geng, itu dia build PC rakitan gue yang di bawah 10 juta. Gimana menurut kalian performance-nya? Oke badan dan kece banget kan, dan terbukti kan? Kalau misalkan langsung aja pengen banget build PC kayak gue, kalian bisa langsung beli aja produknya, gue cantumin di kolom komen, terutama dengan HDD dan SSD-nya yang menurut gue kece banget dari WD. Kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa langsung beli aja. Oke, itu aja sih dari gue Ilham Kurniawan. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian bisa pencet like dan subscribe-nya juga, dan jangan lupa juga pencet notifikasinya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan dan gimana cara build PC-nya, bisa cantumin di kolom komen. Oke, itu aja dari gue Ilham Kurniawan. Bye.